Namo Buddhaya. Keluarga Dhamma TV, senang sekali saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Dan harapan saya Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dan tentu tentang kesehatan lahir dan batin ini diupayakan oleh setiap orang, diinginkan oleh setiap makhluk siapapun juga. Dan dengan badan yang sehat, ada jiwa yang sehat. Kita sudah sering mendengarkan kata-kata itu. Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat. Dan karena aktifnya badan ini, kesehatan badan ini juga harus ditunjang dengan satu kemauan, satu arah, satu keinginan, upaya. Nah, satu upaya untuk mendapatkan sehat. Banyak orang-orang yang merasa kalau sudah sakit ya sudah tua atau sudah begini ya sudahlah, dan tentu itu tidak baik. Nah, bagaimana untuk memperbaiki atau memberi satu semangat yang baik bagi diri sendiri dan juga bisa ditularkan kepada orang lain. Nah, di sini pada senja hari ini saya akan mengunggah satu tema yang luar biasa bagus, yaitu tentang energi Chi. Nah, tamu saya yaitu Suhu Beni dari Jakarta. Suhu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu. Iya, terima kasih sudah hadir di studio. Beliau jauh-jauh dari Jakarta menyempatkan diri datang ke Dhamma TV untuk menjumpai pemirsa Dhamma TV, dan beliau ingin memberi pengetahuan tentang kita, energi itu apa, Chi itu apa, dan beliau nanti akan mentransfer energi kesehatan, energi positif. Nah, ini Su Beni tadi sampai ke sini jam berapa? Ya, pertama-tama selamat sore untuk pemirsa yang di rumah. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya. Kapan tadi datang dari Jakarta? Oh ya, hari ini saya datang, tiba di sini jam 11 ya, siangnya. Saya datang khusus memenuhi undangan Dhamma TV ya, yang saya cintai. Terima kasih. Dan saya khusus datang dalam kesibukan saya untuk memenuhi undangan dari Yang Mulia Bante Dhamma Vicayo dari Wihara Padma Graha Batu, Malang. Iya. Saya berterima kasih ya, kesempatan berharga ini saya bisa berbagi pengetahuan saya untuk teman-teman saya, pemirsa yang di rumah, agar dapat mengelola kesehatan dengan logika, dengan akal sehat, dengan kecerdasan yang tinggi. Itu ya. Jadi kesehatan itu tadi dikatakan harus bisa dilogikakan dengan kecerdasan dan akal yang tinggi, jadi tingkat pemikiran yang tinggi. Padahal kalau orang bilang kan energi Chi, ya udah saya diam aja, kan sudah ditransfer energi, ini rasanya tidak ada kecerdasan yang diberikan. Bagaimana, Suhu? Jadi gini, seperti biasa saya ajarkan kepada semua 300 murid saya selalu berkata, kesehatan kamu yang bertanggung jawab diri kamu sendiri. Ya, betul. Tidak ada urusan dengan dokter, tabib, dan sebagainya. Sehat pilihan. Kamu yang menentukan. Kamu yang menentukan. Hidup kamu di tangan kamu. Yang penting kita belajar mengkondisikan pikiran baik, yang cerdas, untuk menggali potensi kesehatan yang sebenarnya ada di tubuh kita. Apakah ada di tubuh kita ini itu apa yang disebut Chi? Chi itu sebenarnya apa sih, sebelum lebih lanjut lagi? Chi itu apa? Jadi dalam setiap benda ya, bukan makhluk hidup. Benda pun ya, misalnya botol-botol ini bunga plastik, dan tembok-tembok ini ada energi juga. Tapi yang membedakan gini, energi di makhluk hidup, manusia atau binatang itu bergerak. Dan setiap hari bila dilatih dengan baik, energinya akan membesar. Menyehatkan, membesar, seperti itu. Menyehatkan, kalau benda kan nggak mungkin. Dia benda mati, energinya
dia bergerak. Tapi apakah energi itu kan kekuatan? Ya. Ya. Sekarang energi ini misalkan dari botol ini energi yang mati. Apakah energi ini kuat? Kuat juga misalnya ini batu atau besi. Kalau yang benda mati tidak, dia akan statis. Kalau seperti manusia, apalagi punya akal ya, punya akal, dia bisa menggali potensi dalam diri dia, energi dalam tubuh dia untuk menggerakkan kesehatan. Bagaimana cara menggalinya atau mengetahui bahwa oh saya ini orang yang berenergi, itu bagaimana Suhu? Jadi pertama kita mesti mengetahui itu konsep energi. Ya, betul. Energi ada ini, bahasa awam, energi itu adalah udara yang mengandung partikel elektro, inframerah, ultraviolet dalam komponen udara itu dan sebagainya. Itu disebut energi. Dan energi itu untuk bahasa gampangnya juga sering disebut energi gerak kehidupan. Energi gerak kehidupan. Untuk bergerak untuk hidup. Iya. Jadi kalau orang meninggal, dia badannya dingin, energinya sangat sedikit sekali dan tidak bergerak. Oh, dia sudah seperti batu atau tempat tidurnya. Energi masih ada tapi sudah dingin melemah begitu sama dengan benda sekitarnya. Betul. Orang meninggal pun ada energinya. Ada. Tapi energi benda mati. Seperti itu. Seperti itu. Ya, ini luar biasa sekali saya kira keluarga Dhamma TV ya. Jadi Supeni tadi mengatakan energi adalah udara yang berisi molekul-molekul partikel-partikel yang bermuatan elektromagnetik, inframerah, ultraviolet, dan sebagainya. Dan segala hal yang ada di udara itu yang disebut energi. Energi pada tubuh manusia adalah yang untuk bergerak. Kadang-kadang misalkan saya akan mengambil handphone begini, ini kan ada energi. Ada pikiran saya mau mengambil handphone saya, tapi ketika saya stroke, saya tidak punya energi. Sehingga tapi ketika pikiran saya berpikir saya mau mengambil handphone, maka tangan saya ini dengan energi ini, itu yang disebut energi. Maka mengambillah handphone. Ini yang disebut energi. Kekuatannya, tenaga. Jadi kekuatan tenaga ini energi juga. Nah sekarang kan ini bentuknya jelas begitu, tetapi kadang-kadang orang itu tidak percaya bahwa sepertinya stroke itu sudah membelenggu dirinya, tidak bisa sembuh dan sebagainya. Ini banyak sekali terjadi di pemirsa di kalangan kita sendiri. Mohon diterangkan Suhu. Jadi kalau untuk orang sakit stroke ya, itu untuk mengaktifkan sirkulasi energi harus dilakukan dengan terapi akupuntur, tusuk jarum atau urut, urut akupuntur. Kalau dengan energi seperti Qigong bisa, coba agak lambat. Jadi pertolongan pertama bila keluarga kita ada yang kena serangan stroke harus dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit dia akan memberikan obat, ditransfusi ke darah, memperlancar jalan darah. Dan kalau memungkinkan, usahakan dibantu dengan terapi tusuk jarum. Ya itu. Itu. Sekarang mobil tuh, apa itu energi? Mesinnya itu. Tenaga itu ada energi. Tenaga. Tenaga dan energi. Jadi menggerakkan mesin mobil itu kan pakai listrik. Jadi unsur listrik di energi juga dominan. Jadi makanya bisa bergerak. Ini energi dia ada strumnya, elektronya, seperti itu. Ini luar biasa. Ini keluarga Dhamma TV ini pengenalan kita tentang energi. Kalau Qigong sendiri itu bergerak di bidang apa dan bagaimana latihannya? Saya mewakili disiplin ilmu senam olah energi Qigong. Qigong, Qi ada energi, Kung itu seni. Qigong ada seni mengolah energi. Seni ya? Seni mengolah energi. Seni mengolah energi. Seperti itu. Jadi
Jikung berarti seni mengolah energi, Iya. karena seni itu biasanya indah. Iya. Apakah indah juga? Ya pasti ya. Banyak orang terlepas dari agama ya. Yang saya bicara mengenai ilmu pengetahuan Qigong. Sehat itu pilihan. Sehat itu bukan karena kutukan atau cobaan. Cobaan dari Tuhan, bukan. Kalau kita sakit, artinya kita lalai mengatur hidup kita, pola hidup kita. Jangan kita salahkan kekayaan di atas. Oh, Bahwa ini sebagai percobaan, bukan. Karena proses kebodohan kita, kemalasan kita, keserakahan kita. Mau makan enak, nggak mau bergerak. Seperti itu. Jadi, sebuah kelalaian kita yang dalam perjalanan hidup kita berpuluhan tahun, pada saat kita kurang sehat, kita kasih satu statement, ini cobaan. Bukan. Itu adalah kebodohan. Sehat, pilihan. Dan hanya orang yang lansia yang boleh sakit. Kalau di bawah 70, belum waktunya sakit. Ya, saat di bawah 70, harus sehat. Dan dengan berlatih seni olah energi, saya jamin tambah sehat. Ini keluarga Dhamma TV mendengar sendiri ya, bahwa di usia 70 jangan sampai sakit. Kalau sakit berarti bodoh. Ya, Nah, ini. kebodohan, kelalaian. Karena kita tidak mampu untuk mengolah energi kita sendiri, tidak mampu menyehatkan diri sendiri. Baik, ini menarik sekali. 70 tahun jangan sakit. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini, kita segera kembali. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali. Jangan lupa ya, akan kami buka di line telepon di 0341 402 777 dan juga WA di 0857 990 7102 dan SMS di 08510 701 8802. Kami persilahkan. Dan juga tentang nanti tentang interaktif atau apapun yang Anda sampaikan di SMS maupun WA nanti segera akan dijawab oleh Su Beni. Jangan malu-malu untuk menceritakan segala keluhan Anda. Mumpung beliau datang dari Jakarta dan ini momen yang luar biasa ini. Sesuatu, padahal kemarin itu saya tanya cuma iseng aja kapan Su Beni mengisi di Dhamma TV, disambut oleh beliau, sungguh berkah utama ini. Baik, ini ada SMS WA ini ya dari seorang ibu ya. Su Beni, bagaimana saya tahu bahwa kita punya energi, bagaimana untuk memperbesar energi tersebut? Ibu Patricia, terima kasih. Selamat petang Ibu Patricia yang saya hormatin. Ibu Patricia, pertanyaan pertama yang mesti saya sampaikan, Ibu itu sebenarnya di bagian kepala itu kurang sehat. Tekanan darah Ibu di kepala itu kurang sehat untuk saat ini. Dan di bagian pencernaan juga kurang kuat. Pertanyaan Ibu mengenai mengaktifkan, menguatkan energi adalah dengan olahraga. Olahraga yang terbaik di samping jalan sore, jalan pagi, yang terbaik adalah olahraga Qigong atau Tai Chi atau yoga yang unsurnya energi. Pada waktu kita melakukan olahraga yang berunsur energi, saat itu kita sedang meningkatkan kualitas energi kita, makin kuat, makin menyehatkan, makin baik. Dan energi untuk mencapai energi yang kuat di samping olahraga, ada juga jalan yang terbaik adalah berdoa. Berdoa, kalau Ibu misalnya agama Kristen ya berdoa ya, berdoa. Untuk agama Islam boleh berzikir ya. Untuk agama Buddha atau Hindu bisa bermeditasi. Itu kekuatan energinya sangat-sangat luar biasa, sangat dahsyat, sangat kuat.
Tapi banyak orang kita kalau usia belum begitu tua, dia malas berdoa. Berdoa sambil asal-asalan itu ya. Padahal itu dari muda kita berlatih berdoa dengan sungguh-sungguh, tekun, itu akan menjamin kita hidup lebih sehat, lebih bisa bersyukur sama Tuhan, lebih berterima kasih dalam kehidupan itu. Otomatis kita badan makin sehat. Ini luar biasa sekali, ini betul loh ini. Jadi bagi itu tadi ya jawaban bagi Ibu Patricia. Jadi bagi keluarga Dhamma TV semuanya, kadang-kadang itu berdoa ini rasanya hanya seperti satu mungkin dibilang saya sebenarnya tidak tertarik dengan doa. Saya lebih tertarik pada pekerjaan saya kan begitu. Ini kan waktunya bekerja kok saya diharuskan berdoa. Kadang-kadang pikiran begitu. Tetapi unsur ci ini jelas berdoa. Ya betul begitu Suhu ya. Ya, karena kita berdoa energi ini dari Tuhan. Langsung kita bersatu dengan alam, bersatu dengan Tuhan. Terkuat. Apakah ketika Suhu mentransfer energi Ci ini lebih baik mana, di ruang tertutup atau di ruang terbuka? Jujur aja, saya melakukan pengobatan di Jakarta lebih banyak 95% saya melakukan dengan jarak jauh. Saya membiasakan diri transfer energi, terapi energi dari tempat ruangan doa saya, ruangan tempat ibadah saya. Saya agama Buddha. Di rumah saya ada tempat khusus untuk berdoa. Pada saat saya masuk ke ruang sana, pagi, subuh, dan malam, saya siap melakukan pengobatan jarak jauh dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan. Karena saya melakukan terapi transfer Ci sambil berdoa menurut keyakinan agama saya. Makanya energi yang saya salurkan tidak sekedar energi alam, tapi saya minta pertolongan para orang suci, leluhur. Ya, dalam bahasa Kristen disebut Roh Kudus ya, dalam bahasa Islam disebut malaikat ya, seperti itu. Saya minta pertolongan mereka untuk membantu pasien yang kurang sehat supaya mendapat kesehatan yang makin baik. Jadi kalau Buddhis para dewa dan leluhur kita. Jadi kalau Jawa juga leluhur. Karena orang Jawa juga percaya pada leluhurnya sendiri. Jadi di situ keluarga Dhamma TV, kalau ini pengalaman saya yang masih sangat kecil ya. Jadi ketika ingin menggerakkan energi sendiri kan bisa digerakkan ya. Itu nomor satu adalah mengosongkan pikiran dan kemudian memusatkan dan memohon, rasanya memohon cinta atau kasih pada Tuhan. Berpikir kepada Tuhan. Ini bisa Anda coba rasakan di ujung-ujung jari Anda. Ketika Anda sudah diam, mengosongkan pikiran, buang semua persoalan apapun yang ada di hati, mulailah pikirkan cinta kasih Tuhan dan rasakan di ujung-ujung tangan Anda. Maka di situ akan ada yang mungkin namanya gelombang elektromagnetik atau apapun, itulah energi. Dan itu saya sudah pernah juga itu menghasilkan listrik. Iya pasti itu. Menghasilkan listrik. Sehingga saya menutup toko saya itu keluar listrik. Iya pasti. Listrik itu pernah itu. Iya pasti. Bahkan itu memang harus dibarengi laku. Kalau orang Jawa bilang itu, ketika saat saya melakukan itu memang saya dalam 3 bulan itu saya puasa tanpa makan daging. Kebetulan aja, tidak harus puasa makan daging. Puasa betul juga lebih baik. Tapi karena saya bekerja, itu betul saya alami dan saya bisa menceritakan dengan detail bagaimana rasanya badan saya. Duduk begini nih Pak Benny ya. Jadi ini almarhum suami saya duduk cap. Jadi ada seperti peletikan api ya, bunga api. Cap. Sampai suami saya, apa ini kan ada tamu kan malu ya, apa dikira apa? Bagaimana? How come? Saya nggak tahu, tapi ini ada energi di tangan saya. Ada penelpon. Baik, halo, selamat petang. Halo,
Selamat malam, penelpon mendengarkan Selamat di malam. telepon saja ya. TV-nya dikecilkan. Ya. Selamat malam, Bu Oh Hani. iya, selamat malam. Dari mana? Pak Denny. Iya, Ya, silakan. bukan Temi, tapi Delta. Delta Echo Mike Yankee. Oke. Tadi saya tertarik dengan G. Apa yang dijelaskan Pak Denny tadi, pada prinsip permukaan menurut saya benar. Nah, cuman ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan, sebetulnya ini share. Penyakit seseorang itu merupakan ulah diri sendiri. Jadi yang bisa menyelesaikannya ya diri sendiri. Itu jelas. Jadi tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan cobaan, tidak ada hubungan dengan apapun. Itu diri sendiri. Nah, yang bisa menyelesaikan adalah diri sendiri. Kalau Pak Benny mungkin dari Buddha, itu dikatakan begini. Apabila kita lahir di dunia, itulah penderitaan. Jadi menurut saya, penyakit adalah salah satu penderitaan. Dan itu adalah hukum alam. Alam lama mengatakan bahwa terbentuk, bertahan, rusak, musnah. Itu alam lama. Kalau dalam manusia, lahir, tua, sakit, mati. Itu hukum alam lama. Lah untuk itu, di dalam periode akhir dharma, barangkali kalau bisa di atasnya Ci, yaitu Kung itu adalah di atas Ci, densitasnya jauh lebih halus. Nah itu lain. Aliran Tao mengatakan bahwa manusia adalah alam semesta kecil. Berarti ya, kita Pak. sendiri itu sebetulnya alam. Iya. Nah pertanyaannya, kalau itu sakit, terus itu menjadi satu bentuk bahwa ini yang menjadi pemahaman manusia sekarang, bahwa sakit itu adalah cobaan atau apapun, tidak pernah disadari bahwa itu ulah diri sendiri. Iya. Iya betul. Nah, inilah dibutuhkan pemahaman seperti suhu Benny. Waduh. Ini yang untuk permukaan betul, Iya, tapi barangkali kalau nanti secara suatu saat kalau memang ada takdir pertemuan saya dengan Iya. suhu Benny, secara pribadi face to face, saya akan mengajak Akan lebih, Romo Suhu Benny. suhu Benny untuk naik di atas Ci, Iya. bukan hanya Ci tapi Kung. Nah Iya. ini memerlukan satu bentuk perubahan materi. Seluruh Triloka menjadi energi Buddha. Nah Iya. ini yang agak lain, Iya. mungkin agak sulit kalau dibahas dalam masa ini. Iya, iya. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih Oh, Bapak. baik sekali ya. Ini Iya. komentarnya istimewa. Ya, luar biasa sekali. Sampai saya langsung hilang. Oh, Ini gitu ya? benar, tingkat tinggi. Saya senang banget ini. Saya selalu menerima proses pembelajaran. Ya, saya duduk di sini bukan berarti saya paling pintar. Ya, cuma saya punya setitik kebaikan, saya akan berbagi. Ya, ya. Contoh begini, 7 bulan lalu saya punya tumit sebelah kiri nih, sakit, injak tanah sakit. Ke laboratorium, periksa trigliserid, kolesterol semua bagus. Tapi ada terus itu sakit. Setiap berapa hari sekali saya injak lantai sakit. Akhirnya saya pergi ke dokter tulang, injeksi. 3 hari sembuh. Hari keempat sakit lagi. Saya bilang gini, fisik saya boleh sakit, tapi pikiran saya sehat. Iya. Akhirnya saya sampai detik ini, 1 butir obat pun saya tidak makan. Saya bilang mau sakit-sakit, mau sembuh-sembuh, nggak ada urusan sama saya. Yang penting pikiran saya sehat. Sampai hari ini, udah 3 bulan, tidak ada sakit lagi. Karena saya nggak siap terima sakit. Saya lawan. Saya lawan. Ini luar biasa ini. Jadi
Subedi merasa tumitnya sakit, Iya. tapi mengatakan saya tidak sakit. Saya lawan. Dilawan akhirnya hilang. Hilang. Salah hari ini, saya kadang-kadang bingung. Kok bisa hilang? Padahal tiap hari injeksi 600.000 ya. Wes 3 hari saja usianya 600.000. Iya. Luar biasa sekali. Bapak Demi, nanti kita lanjut juga di segmen berikutnya, tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, menarik sekali keluarga Dhamma TV. Terima kasih Pak. Itu tadi ada Pak Demi penelpon. Kami persilakan untuk penelpon di 0341 402 777, SMS-nya di 08510 701 8802 dan WA-nya di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Ini sudah ada yang masuk ini dari Mama Siti. Mama Siti ya namanya. Ya. Halo, selamat petang Su Beni. Dari Bu Sulis usia 40. Iya. Ibu Iya. Sulis agak gemuk, usia 40, Iya. putih orangnya. Akhir-akhir ini kok sering merasa sesak nafas dan lutut sering terasa sakit. Bagaimana, mohon obat? Jadi Ibu Sulis ya? Ibu Sulis. Ya mungkin pertama Ibu keseimbangan tubuh harus tidak boleh gemuk ya. Yang saya barusan periksa, Ibu dari pencernaan yang kurang baik. Itu pencernaan ya. Ibu sumber masalah itu dari pencernaannya. Jadi biasa kalau ada sakit lambung, pencernaan itu menjalar kemana-mana. Seperti itu. Dan Ibu masih muda ya, seharusnya tidak ada masalah seperti ini. Saya sendiri umurnya 65 loh, 65. Saya 65, umurnya 65. Sehat. Ya, Ibu masih muda. Ibu boleh belajar kelola kesehatan dengan cara lebih banyak gerak ya, lebih banyak gerak. Kalau Ibu ada kesempatan, Ibu boleh meluangkan waktu untuk olahraga ya. Yang Ibu olahraga yang Ibu suka, Ibu lakukan ya. Karena untuk menjadi lebih sehat, kita punya energi kuat di tubuh kita, itu butuh gerak. Jadi kalau Ibu lebih senang aerobik atau jogging, lakukan. Itu untuk senam atau gerak badan itu minimal berapa menit sehari? Minimal, paling sedikit. Kalau misal profesi kita, ibu rumah tangga, nggak tuh banyak gerak, jalan gitu ya. Olahraga tuh minimal 45 menit. 45 menit. 6 hari seminggu. Tapi untuk sampai sangat-sangat sehat dan bisa nolong orang lain, harus latihan di atas 1 jam. Setiap hari. Oh iya. Seperti saya 1 hari latihan 2 jam. 1 tahun 363 hari non-stop 2 jam Yang per hari. ingin saya tanya, seorang Su Beni latihan 2 jam sehari. Latihannya bagaimana, mohon ditularkan? Saya latihan 75% senam olah energi, pernapasan. 25% kardio. Kardio itu sepeda statis. Jalan sore atau jogging. Ya, tapi saya sangat tidak sarankan untuk pemirsa di rumah yang jarang olahraga, ikutin saya. Ikutin cara saya jogging. Saya sejak 20 tahun lalu hobi jogging. Sekarang usia saya 65. Masih lari. Saya masih lari. Masih turun naik tangga lari. Jadi kalau pemirsa di rumah ikutin saya nanti mulai sore ini lari, saya sangat tidak sarankan. Karena Harus ada iya, latihan tidak terlatih ya. bertahap. Jadi olahraga yang terbaik olah energi. Ya, Yaitu itu dengan? menyembuhkan. Senam, tai chi, qigong, falun gong, yoga. Ya itu. Nanti pada sesi terakhir saya akan melakukan transfer energi dan terapi ya. Terapi dengan transfer energi itu ada 2 hal yang sangat berbeda. Transfer energi saya kasih chi dari studio ini langsung ke pemirsa di rumah. Itu pertama. Satu lagi terapi. Terapi adalah transfer energi lebih khusus. Lebih khusus saya sambil mengobati pasien-pasien saya
yang ada di luar sana. 2. Nanti pada sesi terakhir jam 7 kurang 15 saya akan transfer energi. Mohon permisa di rumah siap-siap jam 7 kurang 15. Kalau ada keluarga yang kurang sehat, mohon duduk di hadapan TV, ikutin instruksi saya. Saya akan kirim energi kekuatan, kesehatan, dan Anda semua akan terasa hangat, menyehatkan, lebih kuat. Jadi ini nanti di session terakhir di 7 kurang 15 menit, di segmen terakhir nanti Su Beni berkenan untuk memberikan energi, mentransfer energi kepada pemirsa. Silakan menyiapkan diri untuk duduk dengan tenang di depan televisi. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan juga ini dari Ibu Nini. Selamat sore, saya ingin tanya. Sejak saya operasi indung telur dan kandungan, tubuh saya mengalami dampak luar biasa. Awal setelah operasi, tubuh saya sering dingin seperti orang tidur di lantai yang dingin. Dan tenaga saya sangat berkurang. Kalau ada orang tidak sengaja pegang pundak saya, terasa nyaman sekali karena rasanya ada sedikit tenaga yang mengalir. Pernah pembantu pijat kaki saya, dingin sekali, dan dia pun ikut menjadi lemas. Pernah saya sangat lemas, ada teman minta tolong pegang lutut saya yang terasa sangat dingin sampai ke tulang. Setelah beberapa saat saya menjadi bertenaga. Tenaga saya kuat, tapi sering kalau berbicara beberapa saat tiba-tiba tenaga habis. Dan terasa sekali ada dari bagian dada ke atas ke kerongkongan, ini ada rasanya begitu. Berbicara lumayan baik, tapi kalau di gereja nyanyi saya tidak kuat. Saat ini sudah jauh lebih baik, tapi semua itu menjadi pertanyaan di dalam hati saya. Apa kalau menurut Su Beni? Usia berapa ya? Waduh, di sini tidak ada usianya. Ibu siapa tuh namanya? Nini. Ya, jadi Ibu Nini ya, saya belum, Ibu tidak kasih saya usianya Ibu ya. Cuma yang saya boleh menyimpulkan dari cerita SMS Ibu, Ibu merasa tuh salah satu organ tubuh Ibu dikeluarkan ya, dari tubuh ya. Semua badan kita sudah dikasih sama Tuhan lengkap. Usus buntu kayak apa tuh, kalau udah ambil tindakan operasi dikeluarin, itu udah sebagian organ kita melemah. Ditambah Ibu pada waktu itu operasi cukup besar, Ibu angkat. Dalam alam bawah sadar Ibu merasa bahwa Ibu tuh ada sesuatu yang udah rusak di badannya. Jadi Ibu jadi stres, dapat tekanan. Saya punya salah satu organ tubuh saya udah dikeluarin. Saya tidak sempurna lagi. Tidak sempurna lagi. Jadi Ibu sudah mengkondisikan pikiran yang mentalnya udah drop, itu yang membuat kita melemah. Nanti pada segmen terakhir jam 7 kurang 15, Ibu saya jamin saya akan kirim energi untuk Ibu, dan Ibu akan terasa seluruh tubuh Ibu bertambah hangat, bertambah nyaman. Kenapa Ibu akan terasa? Pertama, saya melakukan terapi transfer dengan penuh kekuatan. Kedua, tubuh Ibu saat ini sangat lemah. Begitu saya kasih energi kesehatan sedikit, Ibu akan terasa. Ibu dapat energi saya jamin tambah sehat. Ya, begitu ya. Ibu Nini dan juga pemirsa yang lain, jangan meninggalkan televisi. Dan juga ini dari Ibu Puji, punggungku beberapa hari ini kaku. Ibu siapa? Ibu Puji Rahayu. Iya. Ini besok mau dikonsultasikan, kalau sekarang bagaimana Su Beni? Besok dia pasti datang juga untuk belajar. Ibu Nini ya? Ibu Puji yang ini. Ibu Puji itu ya dari otot ya Bu ya, otot. Ya, jadi gini, otot itu sebenarnya dia ada nutrisinya. Ya, orang-orang kita, orang awam kurang ngerti. Sebenarnya orang sehat seperti saya itu
butuh juga nutrisi, vitamin, multivitamin ya. Multivitamin dia ada berapa elemen-elemennya yang dibutuhkan untuk orang yang seusia saya di atas 55. Butuh nutrisi untuk otot. Ibu masalah itu dari otot ya. Iya. Kalau orang yang sering olahraga setiap hari nggak ada masalah seperti itu. Yang namanya pegel apa tuh? Saya belum pernah rasain. Pegelnya saya ada pegelnya capek, bukan karena pegelnya ototnya menyimpang, bukan. Iya. Saya belum pernah rasa yang ototnya bagaimana, belum pernah. Luar biasa sekali beliau ini ya. Luar biasa sekali. Oh ya, baik ya, mungkin masih ada beberapa gangguan ini ya. Jadi seperti itu, ini sebentar ini saya carinya lagi ini. Jadi begitu ya. Jadi intinya itu kalau Ibu Puji otot, masalah otot ya, otot. jadi kurang olahraga. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan bagi orang-orang yang sering olahraga, bahkan karena keseringan olahraga malah ada permasalahan di tubuhnya. Ini apa over olahraganya lebih atau bagaimana Suhu ya? Iya, jadi gini. Ini cerita balik lagi ya. 20 tahun lalu saya olahraganya 100% kardio. Kardio itu apa? Kardio. Oh, kardio. Kardio ya. Exercise bersepeda. olahraga keras saya. Saya 20 tahun lalu olahraga keras. Jogging, main bulu tangkis, saya main. Belakangan saya belajar ilmu pernapasan, ilmu energi. 18 tahun lalu sama sekarang nih, sesudah saya menekuni Qigong, saya tambah sehat. Saya tambah sehat dibandingkan 18 tahun lalu ketika saya berolahraga dengan otot. Ya, olahraga keras berat. Iya, ternyata kalau kita nonton di YouTube itu master energi, master Qigong, Tai Chi itu umur 90 lebih masih sangat sehat. Kuat. Karena sambil makin bertambahnya usia, latihan energi, kekuatan powernya berkembang kencang. Sedangkan kalau olahraga keras, melemah kita. Badan kita umur 80 mulai hancur. Karena latihan terlalu ketat. Iya. Tidak menguras melebihi. Menguras energi. Iya, jadi jogging, kardio itu adalah olahraga kebugaran. Ya, kalau artinya, Tai Chi, Qigong, Falun Gong, yoga itu penyembuhan. Dua hal, bugar dan penyembuhan beda. Berbeda sekali. Sangat ya. beda. Ini ada dari Ibu Puji tadi yang sakit otot. Apa nutrisi apa yang harus saya konsumsi untuk otot? Nutrisi yang paling penting ya Nafas ya. obat suplemen ya yang mengandung vitamin B ya. Dominan Mengandung vitamin B. vitamin B. Iya. Oke, saya terima penelpon dulu. Halo, penelpon, selamat petang. Ya, halo, silakan. Halo, dari mana? Halo. Ya, Silakan. Ya, ini dari Bu Sutiani mau. Iya. Iya, ini loh. Saya mau tanya sama Suhu. Perut saya ini sering sakit, muter tapi keras. Terus seperti air mendidih, kerusuk gitu terus sakit. Usia ibu berapa? Terus kaki saya ini seperti kaku semua, kadang buat jalan itu sakit. Iya. Ya baik Bu ya. Baik, sudah dimengerti ya. Iya. Mungkin di sebelah kiri ya, Ibu. Waduh, sudah ditutup. Ya, sebelah kiri ya mungkin ya. Sebelah kiri. Oke, jadi untuk Ibu Puji tadi vitamin B ya. Iya. Kalau untuk Ibu Sutiani ini nanti bisa ikut pada session berikutnya, karena Su Beni di session berikutnya ini akan mentransfer energi ya.
di sebelah kiri yang sakit Ibu Sutiani. Baik, kita tutup dahulu, kita break sejenak untuk yang satu ini, kemudian kita akan ada transfer energi, pengiriman Qi dulu dan transfer energi dari Su Beni. Tetap di Dhamma TV. Baik, bagaimana Su Beni? Apa sudah siap ya? Selamat petang untuk pemirsa yang di rumah. 1 menit lagi saya akan mentransfer energi, melakukan terapi jarak jauh dari studio Dhamma TV yang saya cintai kepada teman-teman yang berada di rumah yang kurang sehat. Persiapannya cuma satu, duduk dengan santai, rileks, yakin, itu penting, yakin ya. Yakin. Pada waktu saya akan melakukan transfer energi, saya ada mengirimkan kata-kata sugesti ya. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, cermatin kata-kata saya ya. Saya punya petunjuk, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan penuh, dengan pasrah ya. Kalau ada teman-teman pemirsa yang di rumah pernah belajar ilmu apa ya, mohon jangan melakukan perlawanan ya. Kalau Ibu ada belajar ilmu apa, sekarang saya mau melakukan pengobatan, Ibu melakukan perlawanan, Ibu tidak akan dapat kekuatan maksimal dari saya ya, karena saya akan sulit masuk ke badan Ibu ya. Duduk dengan manis, dengan santai, dengan yakin, dengan pasrah, dengan bersyukur. Mari kita mulai. Pejamkan mata, rasakan mengalirnya energi kesehatan. Teman-teman yang berada di rumah yang saya sayangi, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, para malaikat yang di alam semesta, mari bersama-sama saya memberikan saya kekuatan untuk menyalurkan energi kesehatan. Energi kesehatan mengalirlah ke seluruh tubuh Anda. Mengalirlah energi kekuatan. Mengalir ke seluruh tubuh saya. Tubuh saya bertambah hangat. Tubuh saya bertambah hangat. Tubuh saya bertambah kuat. Tubuh saya bertambah kuat. Mengalirlah energi ke seluruh tubuh saya. Mengalirlah energi ke seluruh tubuh saya. Mengalir ke tubuh saya yang membutuhkan energi kesehatan. Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para malaikat, dalam kesempatan ini saya juga ingin minta maaf kepada semua makhluk, semua manusia yang pernah saya sakiti, baik melalui ucapan maupun melalui tindakan. Bila dalam perjalanan hidup saya ada kekeliruan,
pada kesempatan ini saya mohon maaf karena tidak ada sedikit pun niat jahat saya untuk merugikan orang lain. Terima kasih tubuhku. Terima kasih tubuhku. Terima kasih jasmaniku. Terima kasih jasmaniku. Mengalirlah energi kesehatan, melindungi seluruh tubuh saya. Mengalir hangat, bertambah hangat, bertambah kuat. Tubuh saya bertambah nyaman. Tubuh saya terlindung energi positif. Mulai hari ini, saya akan bertambah bijaksana. Saya akan bertambah sering menolong orang. Saya bertambah bersyukur dengan kehidupan ini. Terima kasih. Selesai. Bagaimana keluarga Dhamma TV, saya sampai gobios. Ini memang ada energi yang lebih hangat, lebih panas, dan saya sampai berkeringat. Dan rasanya memang badan ada rasanya. Dan saya memohon untuk pemirsa Dhamma TV untuk memberikan testimoni apa yang bisa Anda rasakan atau apa yang tadi Anda rasakan. Silakan telepon ya yang bisa Anda tadi Anda rasakan. Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang, kita masih ada waktu 5 menit lagi ini untuk bertanya jawab tentang apa ini tadi ya. Jadi Suhu Beni apakah sering melakukan transfer energi itu? Kalau saya lihat kita satu grup itu, beliau ada di Jakarta itu sering berkata sebentar lagi 10 menit lagi, 5 menit lagi saya akan mentransfer energi. Itu bagaimana? Pemirsa yang saya cintai, saya datang ke studio ini. Saya berterima kasih ya bisa memberikan sesuatu yang positif untuk pemirsa di rumah. Ingat kata-kata saya. Mulai hari ini, ingat kata-kata saya ya. Setiap pagi jam 5 sampai jam 6 sore. Pagi jam 5, jam 6 pagi, jam 5, jam 6 sore. Apabila ibu, bapak, adik-adik sekalian kurang sehat, ya, ibu duduk pada jam-jam segitu ya. Duduk saat itu jam 5, jam 6 pagi, jam 5, jam 6 sore setiap hari saya melakukan transfer energi kesehatan. Dalam waktu 3 menit saya akan melakukan pertolongan. Ya. Iya. Demikian ya keluarga Dhamma TV. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.